Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Hanifatul Zahrani dengan NPM 2101011015 dari Institut Agama Islam Negeri Metro. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah sebagai tugas dari mata kuliah English for Islamic Studies dengan dosen pengampu Ibu Eka Yuniasi MPD. Jadi, di dalam video ini saya akan menjelaskan materi tentang complex sentence. Apa sih complex sentence itu, contoh-contohnya, dan bagaimana cara pembuatannya? Agar teman-teman tidak penasaran, mari kita simak video berikut ini. Dan jangan di-skip ya. Complex sentence. Apa sih complex sentence itu? Jadi, complex sentence adalah sebuah kalimat yang terdiri dari induk kalimat atau independent clause dan anak kalimat atau dependent clause. Jika kita lihat materi yang sebelumnya, yaitu tentang compound sentence, di situ terdiri dari dua induk kalimat. Sedangkan dalam complex sentence ini hanya terdiri dari satu induk kalimat atau independent clause dan mempunyai anak kalimat pada complex sentence ini. Nah, itu bedanya antara compound dan complex sentence ya teman-teman. Kemudian pasti teman-teman bertanya-tanya, apa sih induk kalimat atau independent clause dan apa sih anak kalimat itu atau dependent clause? Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang induk kalimat atau independent clause, yaitu berisi ide utama yang memiliki subjek dan predikat, serta dapat berdiri sendiri. Artinya, dia dapat berdiri sendiri dan tidak tergantung pada anak kalimat. Sedangkan anak kalimat atau dependent clause yaitu menjelaskan tentang ide utama dari induk kalimat dan tidak dapat berdiri sendiri. Nah, jadi anak kalimat ini berfungsi sebagai penjelas dari induk kalimat. Kemudian, anak kalimat atau dependent clause itu dapat dibedakan menjadi tiga. Apa saja? Yang pertama itu ada adverbial clause atau subordination conjunction. Yang kedua ada adjective clause atau relative pronoun. Yang ketiga ada noun clause atau question word. Jadi di sini saya akan menjelaskan masing-masing dari ketiga tersebut, yaitu complex sentence with adverbial clause, complex sentence with adjective clause, dan complex sentence with noun clause. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang complex sentence with adverbial clause. Pasti teman-teman bingung, apa sih adverbial clause itu? Jadi, adverbial clause atau subordination conjunction adalah klausa yang bertindak sebagai keterangan dalam suatu kalimat. Adverbial clause dapat berada di awal atau akhir complex sentence. Ketika berada di awal, biasanya adverbial clause dan independent clause dipisahkan dengan koma. Nah, di adverbial clause ini terdapat penghubung anak kalimat atau subordination conjunction. Sebenarnya banyak sekali penghubung anak kalimat pada subordination conjunction ini, tapi di sini saya akan menjelaskan yang paling sering digunakan dalam bahasa Inggris. Itu yang pertama ada after, although, as, because, if, even though, since, until, whatever, when, but, unless, before, dan yang terakhir ada then. Di sini saya juga sudah memberikan arti pada setiap penghubung anak kalimat subordination conjunction, jadi teman-teman bisa langsung saja melihat. Agar pemahaman teman-teman lebih paham tentang complex sentence with adverbial clause, di sini saya akan membuatkan contoh kalimat pada complex sentence with adverbial clause. Contoh kalimat yang pertama itu ada
I will wait for him until he comes home. Artinya, aku akan menunggumu sampai dia pulang. Nah, I will wait for him di sini berperan sebagai independent clause. Tadi kan saya sudah jelaskan, independent clause itu sebagai ide utama dan minimal dia memiliki subjek and predikat, dan di sini terdapat subjek and predikat. Kemudian until he comes home termasuk dependent clause atau anak kalimat. Nah, anak kalimat yang dalam kategori adverbial clause. Nah, di sini dihubungkan dengan kata hubung yang berupa until. Nah, yang kedua ada before you apologize, you must acknowledge that what you did was wrong. Di sini yang adverbial clause-nya ini yang before you apologize ini termasuk adverbial clause karena terdapat kata penghubung yang berupa before. Sedangkan independent clause-nya yang you must acknowledge that what you did was wrong. Dan jika adverbial clause-nya berada di awal, maka dipisahkan dengan tanda koma, ini. Pembahasan yang kedua itu ada complex sentence with adjective clause. Apa sih adjective clause itu? Jadi adjective clause adalah klausa yang berfungsi sebagai suatu sifat yang menyifati unsur tertentu dalam induk kalimat. Terdapat beberapa konjungsi pada adjective clause seperti who, whom, which, that, dan lainnya. Nah, di sini who itu biasanya menyifati orang, who menyifati orang, which menyifati benda, dan that bisa benda atau orang. Agar teman-teman lebih paham, di sini saya sudah membuatkan contoh kalimat pada complex sentence with adjective clause. Contoh kalimat yang pertama itu ada she is the girl who works hard to help me. She is the girl sebagai independent clause, sedangkan who works hard to help me sebagai adjective clause. Di sini dihubungkan dengan kata hubung berupa who. Jadi artinya dia adalah perempuan yang bekerja keras untuk menolongku. Nah, who di sini menyifati orang berupa perempuan tersebut. Sedangkan contoh yang kedua itu ada I like the book that he just read. Aku suka buku yang baru saja dia baca. Nah, jadi I like the book di sini sebagai independent clause, sedangkan that he just read sebagai adjective clause dan dihubungkan dengan kata penghubung berupa that. That di sini menyifati kata benda berupa buku. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga itu ada complex sentence with noun clause. Apa sih noun clause itu? Jadi, noun clause adalah klausa yang bertindak sebagai noun dan biasanya berfungsi menduduki unsur subjek, objek, maupun komplement dalam suatu kalimat. Biasanya diawali dengan question word atau kata tanya. Terdapat beberapa konjungsi pada noun clause seperti what, where, when, that, whether. Di sini saya juga sudah membuatkan contoh kalimat pada complex sentence with noun clause. Yang pertama itu ada I forget where I put my key. Aku lupa di mana aku meletakkan kunciku. Nah, di situ I forget sebagai independent clause dan where I put my key sebagai noun clause. Di sini noun clause menjadi objek langsung bagi kata kerja forget pada independent clause. Nah, di sini dihubungkan dengan kata penghubung berupa where. Contoh yang kedua itu ada what we have done makes our parents happy. Nah, what we have done sebagai noun clause yang dihubungkan dengan kata penghubung berupa what, sedangkan makes our parents happy sebagai independent clause. Bagaimana teman-teman? Cukup mudah bukan penjelasan dari saya? Jika teman-teman menyimak videonya dari awal sampai akhir, pasti teman-teman akan paham materi tentang complex sentence yang sudah saya jelaskan. Baiklah, demikian penjelasan dari saya.
Jika terdapat salah kata atau perbuatan, saya mohon maaf. Semoga teman-teman semua dapat memahaminya dengan baik dan semoga bermanfaat. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.